Nekat, satu keluarga curi mesin traktor bantuan pemerintah. Kepergok, pelaku curanmor bersenpi ditangkap di Bandar Lampung. Grebek sarang narkoba, puluhan pemakai dan pengedar ditangkap. Bareskrim Polri musnahkan narkoba senilai ratusan miliar. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal. Senang sekali kami hadir menemani Anda, program yang menyajikan informasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Arif Rifai selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, berdalih motif ekonomi, satu keluarga nekat menjadi komplotan pencuri mesin traktor dan mesin perontok padi bantuan pemerintah. Komplotan keluarga pencuri mesin traktor ini beraksi di 13 lokasi berbeda di wilayah Kecamatan Abian Semal, Mengwi, hingga Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Bali. Puluhan petani dari berbagai desa mendatangi halaman Polres Badung, Bali untuk memeriksa puluhan mesin traktor bantuan pemerintah yang menjadi barang bukti pencurian. Ironisnya, komplotan tersebut memiliki hubungan keluarga terdiri dari bapak, anak, hingga menantu. Komplotan yang diotaki oleh IMS alias Made, asal Penarungan, Mengwi, Badung, telah beraksi sedikitnya di 13 lokasi berbeda. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan warga desa Angantaka, Abian Semal yang melaporkan kehilangan mesin traktor berdaya 11 PK di sawah area Subak Uma Enjung. Akibat kejadian itu korban menderita kerugian sekitar 12 juta rupiah. Dari hasil penyelidikan, polisi mengamankan IMS alias Made dan II alias Indra asal Banyuwangi. Made berperan sebagai otak yang menentukan lokasi sasaran, menyiapkan berbagai peralatan termasuk sarana sepeda motor untuk mengangkut hasil curian. Sementara Indra bertugas mengawasi situasi dan membantu membongkar mesin dari bodi traktor. Pengembangan kasus mengarah pada laporan lain dengan modus serupa, yaitu pencurian traktor dan mesin perontok padi di Subak Uma Tegal, Desa Sembung, Mengwi, dengan kerugian yang ditaksir mencapai 77 juta rupiah, serta pencurian di wilayah Subak Buangga, Desa Pangsan, Petang, dengan kerugian mencapai 13 juta rupiah. Dari pengembangan kasus, polisi kembali menangkap 3 pelaku lain, yaitu FEP alias Vendrik, MI alias Ihsan, keduanya asal Jember, Jawa Timur, serta seorang penadah berinisial A. Para tersangka mengaku nekat mencuri puluhan mesin traktor bantuan dari pemerintah dengan alasan motif ekonomi. Mungkin yang disasarkan traktor itu keahliannya di bidang traktor, karena ada satu orang yang berdomisili di Badung. Yang lain itu berdomisili di luar Badung. Pak, yang busnya itu pakai apa? Sepeda motor. Maka sepeda motor kan kita amankan. Baru pertama kali atau udah sering? Nah, kalau hasil pemeriksaan mereka ini belum terdaftar di residivis, baru ini melakukan tindak pidana. Seperti itu. Makanya kita kejar sampai ke Jember, barang bukti dapat, 4/80-nya dapat, kemudian bisa dilihat sendiri barang bukti juga utuh, belum dibongkar dan lain sebagainya, termasuk dengan kunci pas sepeda motor juga. Rencananya mau dipakai sendiri atau dijual? Nah, rencana mereka memang mau dijual, tapi keburu ketangkap. Seperti itu. Ini memang satu jaringan. Mana? Satu jaringan. Ya, satu kelompok. Biasanya apa mereka? Mocok-mocok ada, kemudian ada yang mulung, seperti itu. Ada juga buruh. Buruh, Pak? Buruh. Polisi mengamankan barang bukti puluhan mesin traktor, 1 mesin perontok padi, 2 buah kunci pas, serta 1 unit sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Para tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya lokasi kejahatan lain serta jaringan penadah hasil curian. Dari Bali, jurnalis Info TV melaporkan.
Terpergok mencuri sepeda motor, seorang anggota komplotan curanmor bersenjata api nyaris dihakimi warga di Bandar Lampung, Lampung. Tersangka selamat dari amukan massa saat polisi tiba dan membawanya ke kantor polisi. Satu dari dua orang komplotan curanmor bersenjata api ini berhasil ditangkap warga setelah terpergok mencuri sepeda motor di Kelurahan Kemiling Perbai, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Warga yang kesal dengan pelaku sempat memukulnya untuk memberikan efek jera. Namun aksi warga terhenti setelah polisi tiba di lokasi dan membawanya ke kantor polisi guna penyidikan lebih lanjut. Tersangka adalah Naja Apriansyah, 30 tahun, warga Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Tersangka ditangkap warga setelah mencuri sepeda motor warga bersama seorang rekannya berinisial HR yang berhasil melarikan diri dan membawa kabur sepeda motor korban. Polisi menyita sepucuk senjata api rakitan lengkap dengan amunisinya, seperangkat kunci letter T, serta sepeda motor milik tersangka yang diduga dari hasil kejahatan. Menurut polisi, tersangka bersama rekannya sudah terlibat 2 kali pencurian di wilayah hukum Polsek Kemiling, Bandar Lampung. Dengan berbekal senjata api rakitan, tersangka berperan mengawasi situasi di lokasi kejadian, sementara rekannya bertugas mencuri sepeda motor milik korban. Kalau dari pemeriksaan sudah berapa kali melakukan aksi pencurian di Pekan itu? Kalau untuk pengakuannya sementara dia mengakui 2 TKP di Kemiling, yaitu yang saat ini dia mencuri sepeda motor dengan kawannya dan satu lagi di TKP tidak jauh dari TKP awal. Modusnya gimana sih Pekan itu? Modusnya dia sengaja hunting, kemudian melihat sepeda motor yang kira-kira bisa diambil, kemudian dia berdua, satu mengambil sepeda motor tersebut, satunya nunggu di motor. Dia yang siaga gitu, menggunakan senpi. Senpi ini pernah ditembakkan nggak Pekan itu? Kalau untuk pengakuan dia saat ini, senpinya belum pernah ditembakkan. Saat ini polisi masih memburu rekan tersangka berinisial HR yang berhasil melarikan diri. Sementara tersangka bakal dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal pencurian dan pasal kepemilikan senjata api ilegal, serta terancam hukuman pidana 10 tahun kurungan penjara. Dari Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Satuan Narkoba Polrestabes Medan mengamankan sebanyak 32 tersangka anggota sindikat peredaran narkoba selama kurun waktu 72 hari. Puluhan tersangka ini ditangkap petugas dari lokasi hiburan malam, barak narkoba, dan loket penjualan narkoba yang berada di area kosong hingga bantaran rel kereta api. Puluhan tersangka ini digelandang petugas untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di kantor polisi. Mereka adalah para tersangka yang diduga memakai dan juga mengedarkan narkoba di sejumlah tempat hiburan malam, barak narkoba, dan loket penjualan narkoba yang berada di area kosong hingga bantaran rel kereta api. Kapolrestabes Medan Kombes Jan Calvin Simanjuntak pada Sabtu 20 Desember 2025 sore mengatakan sindikat pengedar narkoba ini ditangkap dalam penggerebekan yang digelar mulai 9 Oktober hingga Desember 2025. Dan puluhan tersangka ini tergolong sadis dan nekat melukai petugas dengan senjata tajam hingga membakar kendaraannya. Dalam menjalankan aksinya, sindikat narkoba ini memanfaatkan anak-anak di bawah umur yang bertugas memantau kedatangan petugas dengan menyediakan alat komunikasi HT dan drone. Para sindikat ini juga mendirikan pagar kawat listrik tegangan tinggi untuk mempersulit masuknya petugas ke sarang mereka. Mereka pun memanfaatkan warga setempat untuk menyerang dan juga membebaskan anggota sindikat narkoba yang ditangkap dengan melempari petugas dengan batu. Barang bukti yang berhasil disita antara lain alat hisap, timbangan elektrik, dan juga lainnya. Dan satu yang menarik lagi, ada jaringan sarang narkoba yang sudah menggunakan alat drone. Alat drone yang digunakan ini sudah kita tangkap dan ini untuk memantau apabila ada petugas-petugas yang ada. Dan saya akan jelaskan satu lagi yang menarik. Ada lokasi yang sengaja untuk mengancam jiwa petugas kepolisian yang menangkap di dalamnya, yaitu dengan mengalirkan listrik. Mengalirkan listrik yang ada di pagar-pagar kawat yang mengelilingi barak-barak narkoba tersebut. Sebanyak 15 titik yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba di wilayah hukum Polrestabes Medan telah digerebek oleh petugas. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Subdit 4 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri memusnahkan barang bukti narkoba. Hasil pengungkapan sejumlah kasus, barang bukti yang dimusnahkan adalah ganja, sabu, dan ekstasi dengan nilai ekonomi mencapai ratusan miliar rupiah. Tim penyidik Subdit 4 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika di fasilitas PT Wastek Internasional Cilegon, Banten. Pemusnahan dilakukan terhadap barang bukti dari 4 tersangka, diantaranya Andriansyah dan juga Suryansyah, sahabat Lase dan juga rekan M. Raffi dan rekan, serta Andri Firmansyah dan rekan. Total barang bukti yang dimusnahkan meliputi sabu seberat 4,5 kg lebih, ganja puluhan kilogram, serta lebih dari 200.000 butir ekstasi. Sebelum dimusnahkan, petugas Puslapfor Bareskrim Polri terlebih dahulu melakukan pengecekan keseluruhan barang bukti. Hasil
uji kimia menunjukkan perubahan warna ungu dan juga orange yang menandakan barang bukti positif mengandung narkotika. Selanjutnya barang bukti dimasukkan ke dalam mesin insinerator untuk dimusnahkan dengan cara dibakar di ruang pembakaran. Subdit 4 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan pemusnahan barang bukti sabu, ganja, ekstasi di PT Wastek Internasional Cilegon dengan jumlah barang bukti, konversi harga, dan jiwa yang terselamatkan sebagai berikut. Jumlah barang bukti yang disita dalam LP yang dimusnahkan hari ini: 1. Sabu sebanyak 4.584,46 gram seharga 8.252.028.000 dan jiwa yang terselamatkan 22.922 jiwa. 2. Ganja sebanyak 98.000 gram seharga 378.960.000 rupiah dan jiwa yang terselamatkan 284.220 jiwa. 3. Ekstasi sebanyak 200.568 butir seharga 200.568 juta dan jiwa yang terselamatkan 200.568 jiwa. Konversi harga total barang bukti yang dimusnahkan pada hari ini 209.198.988.000 rupiah dan jiwa yang terselamatkan 507.710 jiwa. Jumlah barang bukti yang dimusnahkan hari ini: 1. Sabu 4.574,46 gram. 2. Ganja 94.435,10 gram. Ekstasi 200.228 butir. Jumlah barang bukti yang disisihkan untuk pembuktian di pengadilan: 1. Sabu 10 gram. 2. Ganja 304,89 gram. Ekstasi 340 butir. Berdasarkan perhitungan, total ekonomi narkotika yang dimusnahkan mencapai lebih dari 200 miliar rupiah. Pengungkapan dan pemusnahan ini diklaim mampu menekan potensi penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Kegiatan pemusnahan barang bukti ini turut disaksikan oleh pihak Kejaksaan, Provos, serta Puslapor Bareskrim Polri. Sebagian jaksa penuntut umum mengikuti kegiatan secara daring. Dari Cilegon, Banten, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Seorang santri inisial MMA 12 tahun diduga tewas akibat menjadi korban penganiayaan dan perundungan di Pondok Pesantren Santri Manjung, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Polisi menetapkan 3 anak sebagai pelaku atau anak berhadapan dengan hukum. Polisi menyatakan penyebab meninggalnya MMA 12 tahun seorang santri Pondok Pesantren di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah akibat dugaan pengeroyokan oleh sejumlah seniornya. Kasat Reskrim Polres Wonogiri Ibtu Agung Sadewo mengatakan dugaan pengeroyokan itu dipicu karena korban tidak mau mandi dan mencuci. Saat ini terdapat 3 orang yang ditetapkan sebagai anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Ketiganya merupakan senior korban yang masih di bawah umur. Terkait kemungkinan jumlah pelaku bertambah, petugas masih belum bisa memberikan keterangan karena saat ini proses pemeriksaan. Sedangkan ketiga anak ini diduga melakukan pengeroyokan di kamar yang ada di dalam ponpes. Akibat perundungan itu, korban mengalami sejumlah luka lebam di sekujur tubuhnya. Bahkan wajah korban juga terdapat coret-coretan dari tinta dan Tipex.
Sebelumnya, polisi juga telah melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam korban pada Jumat 19 Desember 2025. Saat ini, pihak kepolisian masih menunggu laporan resmi dari Bidokes Polda Jawa Tengah terkait hasil pemeriksaan tersebut. Selain para pelaku, pemilik, pengawas, bendahara, dan pengurus ponpes santri juga telah dimintai keterangan. Kasat Reskrim menegaskan bahwa proses hukum kasus ini akan dilakukan secara adil dan terbuka. Polisi juga akan mendalami adanya unsur kelalaian dari pihak pengelola pondok pesantren. Baik, untuk yang kami periksa kurang lebih ada 10 orang dan untuk pelaku 3 orang sudah kami amankan, di bawah umur semua, AG, AL, AF, dan NS. Peran ketiga anak tersebut memukuli kepada korban, memukul dan menendang. Usia pelaku 14 tahun dan 10 tahun 9 bulan. Hari Sabtu. Di Ponpes juga? Di Ponpes. Tepatnya di mana itu? Tepatnya di kamar. Nah, kalau direncanakan lebih masih kita dalami ya, Mas, kalau untuk direncanakan atau tidak. Alasannya karena tidak mau mandi dan tidak mau mencuci. Kami belum bisa memastikan karena kami juga masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pelaku ini. Namun yang jelas akibat dari penganiayaan oleh beberapa orang ini pada hari Sabtu itu mengakibatkan korban meninggal dunia. Sementara sudah ada 13 orang yang diperiksa terdiri dari sesama santri dan pihak lainnya. Ketiga anak yang berurusan dengan hukum tersebut terancam tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian tentang perlindungan anak atau pasal 170 ayat 2 KUHP atau pasal 351 ayat 3 KUHP tentang sistem peradilan pidana anak. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Aksi pencurian terjadi di warung makan sambal dadakan Ranina yang berlokasi di Jembatan 2 Rawalumbu, Kota Bekasi pada Sabtu pagi, 20 Desember 2025. Akibatnya 2 tabung gas LPG dan HP milik karyawan raib. Peristiwa ini mengakibatkan 2 tabung gas LPG ukuran 3 kg hilang, sebanyak 2 unit HP milik karyawan juga lenyap, digondol pelaku pencurian saat korban sedang tidur di dalam warung. Pemilik usaha Abaranin menjelaskan saat kejadian, ruko dalam keadaan terkunci dari luar menggunakan gembok, namun diduga dibuka secara paksa oleh pelaku. Sebelum kejadian, salah satu karyawan diketahui keluar untuk berbelanja ke pasar sekitar pukul 5 pagi, sementara karyawan lain masih tidur di bagian belakang warung. Kejadian ini terekam oleh kamera pengawas atau CCTV dan saat ini pihak pemilik usaha mengimbau para pelaku usaha mikro kecil dan menengah agar meningkatkan kewaspadaan karena diduga pelaku merupakan spesialis pencurian tabung gas LPG. Lulu Nursaida Permana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Cekcok antar pengguna jalan raya terjadi di kawasan Petukangan, Jakarta Selatan pada Minggu dini hari 21 Desember 2025. Insiden ini menyebabkan 1 orang pengendara motor meninggal dunia dan 1 lainnya mengalami luka berat. Peristiwa cekcok terjadi sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat di jalur Kebayoran Lama arah Ciledug, tepatnya di sekitar jembatan penyeberangan orang atau JPO, Sekolah Al-Hikmah, Petukangan, Jakarta Selatan. Keributan bermula saat sekelompok pengendara motor yang diduga datang dari arah Senayan terlibat adu mulut dengan seorang pengemudi mobil pickup jenis Carry. Cekcok ini terus berlanjut hingga kedua belah pihak kembali bertemu di lokasi kejadian. Berdasarkan keterangan warganet, dalam insiden ini pengemudi mobil pickup diduga sengaja menabrakkan kendaraannya ke salah satu pengendara motor, hingga membuat 2 pengendara motor menjadi korban. Setelah kejadian, pengemudi mobil sempat melarikan diri, namun berhasil dikejar oleh rekan korban dan dihadang di depan halte Budi Luhur. 2 korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Monitegu Bintaro, Tangerang. Namun 1 korban dinyatakan meninggal dunia, sementara 1 korban lainnya mengalami luka berat dan masih dalam penanganan medis. Pihak kepolisian dari Polsek Pesanggerahan, Jakarta Selatan telah mengamankan pengemudi mobil pickup beserta kendaraannya. Saat ini kasus masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap penyebab pasti dan unsur pidana yang terjadi. Kepolisian mengimbau masyarakat untuk tetap menahan emosi saat berkendara, serta mengutamakan keselamatan di jalan raya agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Fairen Putri, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan catatan kriminal. Informasi kami lanjutkan. Insiden percobaan pembegalan yang menargetkan seorang pengemudi ojek online terjadi di Jalan Pantura, Kabupaten Bekasi pada Minggu dini hari 21 Desember 2025. Aksi percobaan pembegalan ini gagal dan terekam jelas kamera CCTV. Peristiwa percobaan pembegalan terjadi sekitar pukul 2:03 waktu Indonesia Barat, tepatnya di depan Desa Waringin Jaya, dekat Kampung Kosambi, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Dalam rekaman CCTV yang berasal dari sebuah bengkel di pinggir jalan, terlihat korban yang sedang melaju seorang diri tiba-tiba dipepet oleh 2 sepeda motor. Kedua motor tersebut ditumpangi oleh 4 orang pelaku yang diduga kuat merupakan kawanan begal. Para pelaku terlihat agresif dan berupaya menghentikan laju sepeda motor korban. Mereka beberapa kali memepet dan mengancam korban di tengah jalan yang sepi. Meski demikian, korban berhasil mempertahankan kendaraannya dan melarikan diri dari kejaran para pelaku. Aksi pembegalan pun gagal dan para pelaku akhirnya memilih melarikan diri dari lokasi kejadian. Akibat peristiwa ini, masyarakat diimbau untuk tetap waspada saat melintasi jalan sepi, terutama pada jam-jam rawan di malam hari. Feren Putri, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, telah terjadi aksi pencurian di sebuah warung kelontong yang berlokasi di Jalan Malaka Jaya, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara pada Minggu siang 21 Desember 2025 sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi pencurian tersebut terekam oleh kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di dalam warung. Pelaku diduga mengetahui pemilik warung sedang tidak berada di tempat sehingga dengan leluasa melancarkan aksinya. Dalam rekaman tersebut, pelaku terlihat mengambil dompet serta kotak uang yang berada di dalam etalase warung. Menyikapi kejadian ini, warga dan para pemilik usaha kecil diimbau untuk lebih waspada serta memastikan keamanan warung saat ditinggalkan guna mencegah terjadinya tindak kejahatan serupa. Lulu Nur Saida Permana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Aksi pencurian kendaraan dalam skala besar terjadi di kota Tangerang Selatan. 3 unit truk box dilaporkan raib digasak kawanan maling saat situasi lingkungan dalam keadaan sepi pada Kamis dini hari 18 Desember 2025. Peristiwa pencurian terjadi sekitar pukul 03:30 waktu Indonesia Barat di Jalan Raya Rawabuntu, Ciater Barat, RT 01 RW 01, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan pada Kamis 18 Desember 2025. Dalam kejadian tersebut, kawanan maling berhasil menggasak 3 unit truk box yang terparkir di area perusahaan. Para pelaku diduga memanfaatkan kondisi lingkungan yang sepi serta waktu dini hari untuk melancarkan aksinya. Minimnya sistem pengamanan di lokasi diduga menjadi celah utama bagi para pelaku. Diketahui perusahaan yang menjadi target pencurian baru beroperasi selama beberapa bulan dan belum memiliki petugas keamanan atau satpam yang berjaga secara tetap. Akibat kejadian tersebut, pihak perusahaan mengalami kerugian materi yang cukup besar. Peristiwa ini baru diketahui saat karyawan datang dan mendapati ketiga truk box sudah tidak berada di tempat. Feren Putri, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Seorang pria terekam kamera CCTV saat mencuri 1 unit sepeda motor Matic di sebuah parkiran apotik di kawasan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku yang beraksi seorang diri terlihat lihai membongkar kunci kontak motor incaran. Rekaman kamera pengawas CCTV memperlihatkan aksi pencurian 1 unit sepeda motor Matic yang terparkir di depan Seapotek, Jalan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Memanfaatkan kondisi gerbang yang dalam keadaan tak terkunci, pelaku dengan santai berupaya membobol kunci kontak sepeda motor korban. Aksi pelaku ini diketahui terjadi jelang pagi hari, waktu di tengah banyaknya warga yang baru memulai aktivitas. Pemilik apotik Bambang mengatakan aksi pencurian terjadi pada Rabu 17 Desember 2025 saat korban yang merupakan penghuni kos baru saja bangun dari tidur. Pelakunya cuma 1, itu kan kira-kira jam 5.10 ya, karena itu bangun satu lantai, jadi orang bisa masuk. Samping itu motor nggak diganda juga, tapi yang sebelahnya yang motor diganda aman. Pas saya ke motor apa saya kurang tahu itu. Terus punya saya soalnya motornya, punya nakos. nakos. Ya. Sebenarnya padahal sih rame, uang gawir juga ada, udah banyak uang gawir. Cuma kan kadang-kadang orang kan ada cuek aja kali ya. Dia tinggal di kos ini, cuma dia jam
5 itu juga udah bangun. Dan setengah 6 itu dia juga ada turun, tapi nggak ada, kira-kira nggak perhatiin kalau motor itu udah hilang satu orang. Kejadian udah ketiga kali ini yang memang itu. Ini kalau yang sebelum ini selalu ada 4 orang yang itu. Aksi pencurian bukan pertama kali terjadi. Warga sekitar berharap polisi dapat meningkatkan patroli kewilayahan guna menghindari aksi serupa kembali terulang. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan memusnahkan sabu dan ribuan pil ekstasi. Barang bukti ini merupakan hasil pengungkapan pemberantasan peredaran di kampung narkoba di wilayah Kenten Laut, Kabupaten Banyuasin. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan memusnahkan sabu seberat 574,6 gram dan 5.493 butir pil ekstasi. Narkoba, sabu, dan pil setan ini dihancurkan dengan cara diblender dan dilarutkan dengan cairan pembersih lantai. Kepala BNNP Sumsel Brigjen Pol Hisar Sialagan mengatakan narkoba yang dimusnahkan ini hasil penangkapan dari 5 orang pemakai dan pengedar narkoba di kampung Kenten Laut, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dan pemusnahan ini dilakukan untuk memenuhi proses hukum tersangka. Menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, BNNP Sumsel juga akan melakukan pemetaan di tempat yang dianggap rawan maraknya peredaran narkoba, dari mulai tempat hiburan malam hingga perkampungan. Pemetaan tetap kita lakukan dan bisa mungkin dilihat sendiri bagaimana semua instansi baik dari Polda, Polres, Direktorat Narkoba, Bea Cukai hadir di sini menunjukkan keterpaduan kita kerjasama yang sinergis dengan semua APH dan semua stakeholder yang ada. Kita saling menukar informasi karena untuk diketahui bahwa musuh kita itu terlalu besar untuk kita hadapi sendiri. Semakin kita bisa bersinergi dan berkolaborasi, semakin kita punya daya lawan untuk pengungkapan sindikat narkoba. Untuk daerah-daerah ya, mungkin ada tapi tidak saya sampaikan di sini. Semua punya potensi untuk jadi lokasi atau baik itu sebagai tujuan ataupun jalur transit lewat. Dari data survei BNN 5 tahun terakhir yang belum terbarukan, Sumatera Selatan menempati peringkat kedua secara nasional sebagai provinsi tingkat prevalensi tertinggi pengguna narkoba di Indonesia, yaitu mencapai 5% atau hampir 2 kali lipat dari angka prevalensi nasional sekitar 2,4% pada periode survei yang sama. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Polda Metro Jaya membongkar praktik aborsi ilegal di salah satu unit apartemen Basura, Jakarta Timur. Petugas mengamankan 6 orang tersangka termasuk 2 orang pasien yang kedapatan baru selesai melakukan aborsi. Inilah detik-detik saat petugas dari Subdit Tindak Pidana Tertentu Krimsus Polda Metro Jaya menggerebek praktik aborsi ilegal di salah satu unit kamar apartemen Basura, Jakarta Timur pada Jumat 7 November lalu. Dari penggerebekan tersebut, petugas juga menyita sejumlah barang bukti seperti peralatan medis aborsi, obat-obatan, kapas bekas aborsi termasuk bekas darah pasien yang juga baru melakukan aborsi. Di lokasi itu juga terdapat 6 orang yang seluruhnya kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah dokter aborsi, asisten dokter, penjemput pasien, serta admin klinik. Sementara 2 orang lainnya merupakan pasien yang baru melakukan aborsi saat penggerebekan dilakukan. Setelah menjalankan praktik sejak 2022 atau 3 tahun lalu, kegiatan aborsi ilegal ini akhirnya bisa terungkap setelah polisi menindaklanjuti laporan masyarakat dengan melakukan teknik penyamaran guna mengungkap kasus ini. Klinik yang menawarkan jasanya melalui situs media sosial ini diketahui mematok harga untuk sekali tindakan berkisar antara 5 juta hingga 8 juta rupiah. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Ancaman hukumannya antara 4 hingga 12 tahun penjara berdasarkan masing-masing peran tersangka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tim Opsnal Reskrim Polsek Sepatan menangkap pelaku pencurian bermukena yang menggasak barang dan uang tunai di salah satu minimarket di Jalan Raya Mau, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku berhasil ditangkap petugas kurang dari 24 jam di tempat tongkrongannya. Inilah aksi pelaku berinisial FA yang masuk ke dalam minimarket menggunakan mukena melalui plafon minimarket. Pelaku masuk melalui plafon setelah sebelumnya menaiki genteng rumah yang ada di belakang minimarket. Setelah masuk, pelaku kemudian mengambil sejumlah barang dan uang tunai. Kurang dari 24 jam, tim Opsnal Reskrim Polsek Sepatan akhirnya bisa mengungkap aksi pelaku.
Pelaku ditangkap di tempat tongkrongannya kurang dari 24 jam setelah petugas mendapatkan laporan dari pegawai minimarket yang mengenalinya. Kapolsek Sepatan AKP Fahyani mengatakan barang hasil curian diantaranya rokok dan parfum senilai jutaan rupiah. Sebagian dipakai dan sebagian lagi telah dijual pelaku untuk keperluan pribadi. Pelaku menggunakan mukena saat beraksi untuk menutupi wajahnya dari rekaman CCTV. Namun wajah pelaku terlihat usai pelaku mencuri dan membuka mukenahnya di jalan. Sedangkan untuk barang hasil curian pelaku, sebagian telah digunakan dan sebagian lagi dijual untuk keperluan pribadi. Spesialis pencurian Alfamart. Pelaku masuk melalui belakang rumah, di belakang Alfamart ada rumah, naik ke atas, turun, menjebol plafon, lanjut pelaku melihat ada mukena, langsung menggunakan mukena yang mengambil barang-barang yang di dalam Alfa, ada uang, ada rokok, parfum. Alasan pelaku menggunakan mukena supaya tidak termonitor CCTV, supaya pelaku tidak dikenali. Tapi pelaku pada saat mau naik, mau selesai melaksanakan aksinya, mukena dilepaskan kembali. Nah, disitulah terlihat terkena soal CCTV. Makanya pelaku banyak dikenali sama pelapor, dan begitu juga dengan warga sekitar. Langsung pagi itu juga tim Orsnal, tim Reskrim Polsek Sepatan melakukan ada informasi, ada laporan penangkapan di base camp-nya. Untuk dugaan sementara Pak, itu digunakan untuk apa Pak, untuk hasil curiannya? Ya, untuk sementara digunakan ya untuk sendiri, dan juga ada yang dijual, tapi alasan dari pelaku ya untuk dipakai sendiri. Pelaku kami jerat pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun. Saat ini pelaku yang merupakan spesialis pencuri minimarket masih dalam pemeriksaan intensif tim penyidik Polsek Sepatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, curah hujan tinggi, permukiman warga banjir di Serang. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Banjir mulai menerjang pemukiman warga sejak Sabtu 20 Desember 2025 sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Hujan deras yang turun tanpa henti membuat air sungai meluap hingga merendam ratusan rumah warga. Di Kampung Kendal, ketinggian air diperkirakan lebih dari 1 meter. Dari awalnya air hanya setinggi dada orang dewasa, namun air terus meningkat seiring intensitas hujan yang tinggi. Sedikitnya 58 kepala keluarga terdampak dan 50 rumah warga terendam air. Kondisi ini membuat warga yang berprofesi sebagai nelayan tidak bisa bekerja selama 4 hari terakhir. Selain banjir, kondisi gelombang laut yang tinggi juga menjadi alasan warga tidak berani untuk melaut. Saat ini warga hanya bisa pasrah menunggu banjir surut untuk kembali beraktivitas seperti biasa. Karena hujan terus tidak berhenti dan aliran pun, air laut pun naik. Jadi banjir itu disebabkan oleh curah hujan yang tidak berhenti-berhenti. Satu, luapan sungai, sama yang keduanya hujan. Ada 58 yang terdampak. 58 kakak. Kalau jumlah rumah sendiri? Jumlah rumah itu kisaran 50. Pada umumnya itu nelayan. Ya gimana lagi, namanya juga ada keadaan begini. Mau kita nyalin siapa, mau kita sesalin di mana. Namanya udah keadaan. Ke depan harapnya ya seperti yang kita inginkan pada umumnya, kayak sungai pun tertata, ada fondasinya gitu, dan rumah-rumah pun ya tertata dengan rapi gitu. Sama ya kalau bisa jangan buang sampah sembarangan. Warga kini berharap adanya upaya dari pemerintah setempat untuk melakukan penataan sungai dan pemukiman agar banjir tidak terus terulang. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan guna menjaga kebersihan lingkungan. Dari Serang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Inilah video amatir saat ledakan tabung gas yang diduga mengalami kebocoran saat memasak terjadi rumah warga di Kampung Bulak Klender, Jakarta Timur pada Minggu 21 Desember 2025. Ledakan tersebut merusak sebagian bangunan di dalam rumah serta menimbulkan kebakaran yang membuat panik penghuni rumah. Sejumlah warga sekitar berupaya memadamkan api yang semakin membesar dengan alat seadanya, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Selanjutnya, kompor dan tabung gas yang terbakar itu dibawa keluar rumah agar api tidak merambat ke bangunan lainnya. Petugas Gulkarmat yang tiba di lokasi memeriksa dan juga memastikan agar tidak ada titik api yang masih menyala di lokasi. Saya lagi tidur, aku dengar suara ledakan, terus saya bangun keluar. Cuman saya belum tahu ada titik apinya di mana. Kan posisinya belum tahu. Saya cari sumber-sumber itunya, tapi pas sudah lihat ada yang rusak-rusak itu kan, nah itu posisi. Dan dari situ langsung kita berusaha buka pintu ini. Pas sudah dibuka, lihat udah tabung gasnya itu sudah ada api. Nah itu ya rame-rame warga yang datang untuk ngadamin api itu sekitaran 15 atau 20 menit lah. Api itu baru padam. Ya setelah itu kita lihat korban ada dibawa ke rumah sakit. Oh jadi selain dengan suara ledakan besar, ya, keluar api gitu? Iya, di lambung itu ada api, itu sumbernya dari situ. Ya itu dipademin sama warga Bangpang. Oh berarti dugaan kebocoran gas? Iya, kebocoran gas. Nah, ini korban atas nama siapa? Korban Abdullah. Abdullah. Lukanya di bagian apa aja Pak? Luka di tangan, kaki, ya, korban. Ya. Berapa menit Pak pemadamannya Pak? Sekitar 20 menit lah, karena memang agak susah juga. Kita pakai alat pakaian yang dibasahin itu ya, lumayan nggak mati-mati. Kebakaran dari pos Bulak Klender mendengar laporan terjadi Jaya 65. Penyebabnya yaitu tabung gas yang bocor. Dari informasi tersebut kita langsung meluncur ke TKP. Setelah dalam perjalanan dinyatakan padam informasi dari warga. Namun tidak sampai di situ, kita telusuri sampai sedetail-detailnya untuk mengetahui situasi yang selanjutnya. Alhamdulillah kita sudah merapat. Di sini terjadi atau terdapat 2 korban, yaitu korban bernama Bapak Abdullah sebagai pemilik rumah, juga perempuan atau wanita saudari Tasari selaku anak. Beliau tinggal hanya berdua, kemungkinan sedang melakukan aktivitas pagi atau aktivitas memasak. Personil yang diluncurkan tadi 4 personil 1 unit. Pada korban luka di bagian apa aja Pak? Kebetulan informasi dari warga Bapak Abdullah sendiri sebagai pemilik rumah mengalami luka kurang lebih sekitar 40% di sekitar tangan dan kaki. Untuk yang satu lagi hanya ringan-ringan saja Pak, luka-lukanya hanya radiasi panasnya aja. Alhamdulillah masih bisa diatasi dan ditangani serta dievakuasi. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun seorang penghuni rumah mengalami luka bakar dan seorang lagi luka ringan dan dievakuasi ke rumah sakit. Insiden kebakaran ini ditangani Kepolisian Sektor Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di tikungan Jalan Gunung Parang, Desa Waisarisa, Kecamatan Kairatu Seram, bagian barat Maluku. Sebuah mobil minibus Daihatsu Xenia dengan nomor polisi DE1383G terjun bebas di jurang sedalam 10 meter pada Sabtu 20 Desember 2025 siang. Diduga mobil dikemudikan oleh Martin Mailawuru, 20 tahun warga desa Hatusua, Kecamatan Kairatu, hilang kendali saat mengemudi di jalan lintas Seram ini. Kecelakaan bermula saat kendaraan melaju dari arah Kota Piru menuju desa Hatusua. Sekitar 50 meter sebelum lokasi
kejadian, pengemudi mendahului kendaraan di depannya dengan kecepatan sekitar 60 km per jam. Saat memasuki tikungan menurun, pengemudi sempat berupaya memperlambat laju kendaraan, namun karena kondisi hujan dan permukaan jalan licin, kendaraan tidak dapat dikendalikan hingga terperosok. Tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa ini, pengemudi mobil hanya mengalami luka ringan dan telah mendapatkan penanganan. Akibat kecelakaan ini, kerugian diperkirakan mencapai 80 juta rupiah. Badan mobil kemudian evakuasi menggunakan eskavator. Dari Seram bagian barat Maluku, jurnalis Simpo TV melaporkan. Ada laporan nanti? Udah. Kebakaran terjadi di Jalan Anggrek Cendrawasih Palmerah, Jakarta Barat pada Sabtu 20 Desember 2025 siang. Sejumlah warga berusaha menyelamatkan penghuni saat api mulai membesar dan melahap bangunan. Api dengan cepat menjalar ke bangunan di sekitarnya karena lokasi yang berdekatan. Musibah kebakaran ini menghanguskan 2 rumah makan serta beberapa kontrakan yang berada di lantai 2 bangunan tersebut. Insiden ini bermula saat salah satu rumah makan tengah melakukan aktivitas memasak. Diduga kompor yang digunakan mengalami kebocoran hingga api langsung membakar area dapur dan kemudian menjalar ke rumah makan di sebelahnya serta kontrakan di lantai atas. Dari kompornya mungkin bocor, jadi makin lama makin gede, orangnya keluar dari kebakar semua. Yang terbakar apa? Ya alat-alat yang buat masak sama makanan. Ini rumah makan atau apa, Pak? Rumah makan Jawa, warung Jawa. Pada saat kejadian itu ada penghuninya atau enggak sih, Pak? Ada di dalam. Dalam ya? Ya, selamat. Dari kompor. Kompor ya? Ya. Lagi masak atau apa, Pak? Lagi masak. Petugas pemadam kebakaran berjibaku mencegah api meluas ke bangunan lain di sekitar lokasi kejadian. Perwira Piket Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Barat, Roy, menjelaskan bangunan yang terbakar merupakan bangunan 2 lantai yang difungsikan sebagai rumah makan di lantai dasar dan kontrakan di lantai atas. Sementara awal titik api diduga berasal dari salah satu rumah makan dan menjalar hingga ke lantai 2. Yang kebakar bangunan 2 lantai, bangunan usaha yang di bawahnya, untuk di atasnya kontrakan. Awal mula terjadi kebakaran dari bangunan bawah, dari dapur. Untuk saat ini alhamdulillah sudah bisa kita padamkan. Untuk unit yang diluncurkan ada sekitar 8. Kendala kami, kita di TKP hanya untuk karena TKP ini tertutup, tidak ada ventilasi untuk tembus ke titik apinya yang agak sulit. Api berhasil dipadamkan sekitar 30 menit kemudian dengan mengerahkan 8 unit mobil pemadam kebakaran dari Jakarta Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran tersebut selanjutnya ditangani oleh Polsek Palmerah untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, terpergok mencuri sepeda motor seorang anggota komplotan curanmor bersenjata api nyaris dihakimi warga di Bandar Lampung, Lampung. Tersangka selamat dari amukan massa saat polisi tiba dan membawanya ke kantor polisi. 1 dari 2 orang komplotan curanmor bersenjata api ini berhasil ditangkap warga setelah terpergok mencuri sepeda motor di Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Warga yang kesal dengan pelaku sempat memukulnya untuk memberikan efek jera. Namun aksi warga terhenti setelah polisi tiba di lokasi dan membawanya ke kantor polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Tersangka adalah Naca Apriansyah, 30 tahun, warga Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Tersangka ditangkap warga setelah mencuri sepeda motor warga bersama seorang rekannya berinisial HR yang berhasil melarikan diri dan membawa kabur sepeda motor korban. Polisi menyita sepucuk senjata api rakitan lengkap dengan amunisinya, seperangkat kunci letter T, serta sepeda motor milik tersangka yang diduga dari hasil kejahatan. Menurut polisi, tersangka bersama rekannya sudah terlibat 2 kali pencurian di wilayah hukum Polsek Kemiling, Bandar Lampung. Dengan berbekal senjata api rakitan, tersangka berperan mengawasi situasi di lokasi kejadian, sementara rekannya bertugas mencuri sepeda motor milik korban. Kalau dari pemeriksaan sudah berapa kali melakukan aksi pencurian di Pakan itu? Kalau untuk pengakuannya sementara dia mengakui 2 TKP di Kemiling. Yaitu yang saat ini dia mencuri sepeda motor dengan kawannya dan satu lagi di TKP tidak jauh dari TKP awal. Modusnya gimana sih Pak? Modusnya dia sengaja hunting kemudian melihat sepeda motor yang kira-kira bisa diambil, kemudian
dia berdua, satu mengambil sepeda motor tersebut, satunya nunggu di motor. Dia yang siaga gitu, menggunakan senpi. Senpi ini pernah ditembakkan nggak Pak Kanit? Kalau untuk pengakuan dia saat ini, senpinya belum pernah ditembakkan. Saat ini polisi masih memburu rekan tersangka berinisial HR yang berhasil melarikan diri. Sementara tersangka bakal dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal pencurian dan pasal kepemilikan senjata api ilegal, serta terancam hukuman pidana 10 tahun kurungan penjara. Dari Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Satuan Narkoba Polrestabes Medan mengamankan sebanyak 32 tersangka anggota sindikat peredaran narkoba selama kurun waktu 72 hari. Puluhan tersangka ini ditangkap petugas dari lokasi hiburan malam, barak narkoba dan loket penjualan narkoba yang berada di area kosong hingga bantaran rel kereta api. Puluhan tersangka ini digelandang petugas untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di kantor polisi. Mereka adalah para tersangka yang diduga memakai dan juga mengedarkan narkoba di sejumlah tempat hiburan malam, barak narkoba dan loket penjualan narkoba yang berada di area kosong hingga bantaran rel kereta api. Kapolres Sabes Medan Kombes Jan Calvin Simanjuntak pada Sabtu 20 Desember 2025 sore mengatakan sindikat pengedar narkoba ini ditangkap dalam penggerebekan yang digelar mulai 9 Oktober hingga Desember 2025. Dan puluhan tersangka ini tergolong sadis dan nekat melukai petugas dengan senjata tajam hingga membakar kendaraannya. Dalam menjalankan aksinya, sindikat narkoba ini memanfaatkan anak-anak di bawah umur yang bertugas memantau kedatangan petugas dengan menyediakan alat komunikasi HT dan drone. Para sindikat ini juga mendirikan pagar kawat listrik tegangan tinggi untuk mempersulit masuknya petugas ke sarang mereka. Mereka pun memanfaatkan warga setempat untuk menyerang dan juga membebaskan anggota sindikat narkoba yang ditangkap dengan melempari petugas dengan batu. Barang bukti yang berhasil disita antara lain alat hisap, timbangan elektrik, dan juga lainnya. Dan satu yang menarik lagi, ada jaringan sarang narkoba yang sudah menggunakan alat drone. Alat drone yang digunakan ini sudah kita tangkap dan ini untuk memantau apabila ada petugas-petugas yang ada. Dan saya akan jelaskan satu lagi yang menarik. Ada lokasi yang sengaja untuk mengancam jiwa petugas kepolisian yang menangkap di dalamnya, yaitu dengan mengalirkan listrik. Mengalirkan listrik yang ada di pagar-pagar kawat yang mengelilingi barak-barak narkoba tersebut. Sebanyak 15 titik yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba di wilayah hukum Polrestabes Medan telah digerebek oleh petugas. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Subdit 4 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan sejumlah kasus. Barang bukti yang dimusnahkan adalah ganja, sabu, dan ekstasi dengan nilai ekonomi mencapai ratusan miliar rupiah. Tim penyidik Subdit 4 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika di fasilitas PT Wastek Internasional Cilegon, Banten. Pemusnahan dilakukan terhadap barang bukti dari 4 tersangka, diantaranya Andriansyah dan juga Suryansyah, sahabat Lase dan juga rekan M. Raffi dan rekan, serta Andri Firmansyah dan rekan. Total barang bukti yang dimusnahkan meliputi sabu seberat 4,5 kg lebih, ganja puluhan kilogram, serta lebih dari 200.000 butir ekstasi. Sebelum dimusnahkan, petugas Puslapor Bareskrim Polri terlebih dahulu melakukan pengecekan keseluruhan barang bukti. Hasil uji kimia menunjukkan perubahan warna ungu dan juga orange yang menandakan barang bukti positif mengandung narkotika. Selanjutnya barang bukti dimasukkan ke dalam mesin insinerator untuk dimusnahkan dengan cara dibakar di ruang pembakaran. Subdit 4 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan pemusnahan barang bukti sabu, ganja, ekstasi di PT Wastek Internasional Cilegon dengan jumlah barang bukti, konversi harga, dan jiwa yang terselamatkan sebagai berikut. Jumlah barang bukti yang disita dalam LP yang dimusnahkan hari ini: 1. Sabu sebanyak 4.584,46 gram seharga 8.252.028.000 dan jiwa yang terselamatkan 22.922 jiwa. 2. Ganja sebanyak 98.000 gram seharga 378.960.000 rupiah dan jiwa yang terselamatkan 284.220 jiwa.
3 ekstasi sebanyak 200.568 butir seharga 200.568 juta, dan jiwa yang terselamatkan 200.568 jiwa. Konversi harga total barang bukti yang dimusnahkan pada hari ini 209.198.988.000 rupiah, dan jiwa yang terselamatkan 507.710 jiwa. Jumlah barang bukti yang dimusnahkan hari ini: 1. Sabu 4.574,46 gram. 2. Ganja 94.435,10 gram. Ekstasi 200.228 butir. Jumlah barang bukti yang disisihkan untuk pembuktian di pengadilan: 1. Sabu 10 gram. 2. Ganja 304,89 gram. Ekstasi 340 butir. Berdasarkan perhitungan, total ekonomi narkotika yang dimusnahkan mencapai lebih dari 200 miliar rupiah. Pengungkapan dan pemusnahan ini diklaim mampu menekan potensi penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Kegiatan pemusnahan barang bukti ini turut disaksikan oleh pihak Kejaksaan, Provos, serta Puslapor Barreskrim Polri. Sebagian jaksa penuntut umum mengikuti kegiatan secara daring. Dari Cilegon, Banten, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Berdalih motif ekonomi, satu keluarga nekat menjadi komplotan pencuri mesin traktor dan mesin perontok padi bantuan pemerintah. Komplotan keluarga pencuri mesin traktor ini beraksi di 13 lokasi berbeda di wilayah Kecamatan Abian Semal, Mengwi hingga Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Bali. Puluhan petani dari berbagai desa mendatangi halaman Polres Badung, Bali untuk memeriksa puluhan mesin traktor bantuan pemerintah yang menjadi barang bukti pencurian. Ironisnya, komplotan tersebut memiliki hubungan keluarga terdiri dari bapak, anak, hingga menantu. Komplotan yang diotaki oleh IMS alias Made, asal Penarungan, Mengwi, Badung, telah beraksi sedikitnya di 13 lokasi berbeda. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan warga desa Angantaka, Abian Semal, yang melaporkan kehilangan mesin traktor berdaya 11 PK di sawah area Subak Uma Enjung. Akibat kejadian itu, korban menderita kerugian sekitar 12 juta rupiah. Dari hasil penyelidikan, polisi mengamankan IMS alias Made dan II alias Indra asal Banyuwangi. Made berperan sebagai otak yang menentukan lokasi sasaran, menyiapkan berbagai peralatan termasuk sarana sepeda motor untuk mengangkut hasil curian. Sementara Indra bertugas mengawasi situasi dan membantu membongkar mesin dari bodi traktor. Pengembangan kasus mengarah pada laporan lain dengan modus serupa, yaitu pencurian traktor dan mesin perontok padi di Subak Uma Tegal, Desa Sembung, Mengwi, dengan kerugian yang ditaksir mencapai 77 juta rupiah, serta pencurian di wilayah Subak Buangga, Desa Pangsan, Petang, dengan kerugian mencapai 13 juta rupiah. Dari pengembangan kasus, polisi kembali menangkap 3 pelaku lain, yaitu FEP alias Vendrik, MI alias Ihsan, keduanya asal Jember, Jawa Timur, serta seorang penadah berinisial A. Para tersangka mengaku nekat mencuri puluhan mesin traktor bantuan dari pemerintah dengan alasan motif ekonomi. Mungkin yang disasarkan traktor itu keahliannya di bidang traktor, karena ada satu orang yang berdomisili di Badung. Yang lain itu berdomisili di luar Badung. Pak, diangkutnya itu pakai apa? Sepeda motor. Maka sepeda motor kan kita amankan. Baru pertama kali atau udah sering? Nah, kalau hasil pemeriksaan mereka ini belum terdaftar di residivis, baru ini melakukan tindak pidana. Seperti itu. Makanya kita kejar sampai ke Jember, barang bukti dapat, 4/80-nya dapat, kemudian
Bisa dilihat sendiri barang bukti juga sempat utuh, belum dibongkar dan lain sebagainya, termasuk dengan kunci pas sepeda motor juga. Rencananya mau dipakai sendiri atau dijual? Nah, rencana mereka memang mau dijual, tapi keburu ketangkap. Seperti itu. Ini memang satu jaringan. Mana? Satu jaringan. Ya, satu kelompok. Biasanya apa mereka? Mocok-mocok ada, kemudian ada yang mulung, seperti itu. Ada juga buruh. Buruh, Pak? Buruh. Polisi mengamankan barang bukti puluhan mesin traktor, 1 mesin perotok padi, 2 buah kunci pas, serta 1 unit sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Para tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya lokasi kejahatan lain serta jaringan penada hasil curian. Dari Bali, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, kasus pencurian mesin traktor pemecah padi mulai terjadi di wilayah pertanian. Pelaku memanfaatkan kelengahan dari sistem keamanan di area sawah atau gudang alat pertanian. Untuk mencegah kerugian petani, kewaspadaan dan pengamanan alat pertanian perlu ditingkatkan. Berikut beberapa tips agar terhindar dari pencurian mesin traktor pemecah padi. Pertama, simpan mesin traktor di tempat yang aman dan tertutup seperti gudang yang terkunci atau rumah penyimpanan khusus. Kedua, gunakan kunci tambahan atau pengamanan khusus pada mesin traktor seperti kunci roda atau rantai besi yang kuat. Ketiga, hindari meninggalkan mesin traktor di sawah dalam waktu lama, terutama pada malam hari tanpa pengawasan. Keempat, lakukan pengawasan bersama dengan petani lain atau kelompok tani secara bergilir untuk memantau area pertanian. Kelima, catat dan simpan identitas mesin traktor seperti nomor mesin atau ciri khusus untuk memudahkan pelaporan jika terjadi pencurian. Demikian beberapa tips agar terhindar dari pencurian mesin traktor pemecah padi. Ingat, keamanan alat pertanian adalah tanggung jawab bersama demi kelangsungan hasil panen dan kesejahteraan petani. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Arif Rifai pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.